Haleluya, haleluya. Dialah yang dahsyat. Haleluya, amin. Saya percaya lewat pujian penyembahan, ya kita terus di bawah, semakin sehati, ya semakin sehati, semakin sejiwa untuk kita menjadi keluarga Tuhan. Amin. Yes, Jadi saudara, ya pujian tadi sungguh indah, ya bahwa sukacita kita akan terus mengalir ketika kita ada bersama-sama dengan keluarga rohani di tempat ini. Dan saya percaya pagi hari ini bukan pagi yang biasa, tetapi pagi ini Tuhan akan mencurahkan rohnya, Tuhan mencurahkan firman-Nya, bahkan Tuhan mencurahkan urapannya atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Setiap saudara yang merindukan hadirat jamaah Tuhan, terus pasang telinga, pasang hati baik-baik, sehingga setiap firman tidak akan terbuang dengan sia-sia. Setiap firman terus menjamah kehidupan, mengalirkan sesuatu yang baru, mengalirkan kehidupan yang baru, aliran air sungai yang baru mengalir atas hidupmu. Itulah firman yang Tuhan nyatakan, sehingga kau akan merasakan ada kesegaran yang baru, ada sukacita yang baru. Katakan sama-sama, pagi ini aku menerima urapan yang baru, minyak yang baru, sukacita yang baru mengalir di dalam batinku. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya saya akan, harusnya hari ini saya sampaikan tentang penguasaan diri, ya pengendalian diri. Tetapi karena saya sudah janji, ya saya akan memberikan oleh-oleh. Oleh-oleh kalau terlalu lama disimpan nanti basi. Ya, oleh-oleh harus langsung dikasihkan. Ya kalau nanti ditunda-tunda nanti basi tante ya. Ya, kalau terlalu lama basi nanti, mumpung ini masih hangat. Ya, oleh-olehnya masih fresh, masih hangat. Ya, nanti saya akan bagikan buat setiap saudara supaya saudara tahu apa yang menjadi tujuan gereja kita. Percayalah, ya gereja kita tidak berjalan tanpa tujuan. Ya, sinode kita tidak berjalan tanpa tujuan. Ada tujuan yang jelas, yaitu lewat firman-Nya, lewat pernyataan rohnya. Ya, ada satu slogan yang baru atau yel-yel yang baru kemarin diperkenalkan. Ya mungkin nanti kalau Pimpus datang ke sini dia akan ngomong, ya jangan sampai kita nggak tahu, ya jangan sampai kita kudet, ya nggak update, ya dengan apa yang terjadi di sinode kita. Ya, kalau saya bilang sinode GPI, Bapak Ibu Saudara menjawab rumah kita. Saya tangannya begini, rumah kita. Ya, sinode GPI rumah kita. Sinode GPI keluarga kita. Nah, gampang ya, bisa ya. Tahu lagi sekali lagi ya. Sinode GPI rumah kita. Sinode GPI keluarga kita. Ingat sekali lagi ya. Sinode GPI rumah kita. Sinode GPI keluarga kita. Yang baru ya, semakin mengingatkan bahwa ini bukan hanya sekedar persekutuan, ini bukan hanya sekedar perkumpulan orang-orang yang memuji menyembah Tuhan, tetapi di dalamnya kita sehati, ini rumah kita, ini keluarga kita. Ya, keluarga di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, saya cukup mendapatkan banyak berkat ya selama saya mengikuti GPI berdoa. Wah, luar biasa. Jamaah Tuhan, urapan Tuhan. Ya, hari kedua GPI berdoa, kebetulan itu tanggal 9 bulan 9, yaitu hari yang ditetapkan oleh Sinode sebagai hari kepemimpinan Roh Kudus. Ya, ingat tanggal 9 bulan 9 September jam 9 bahwa kita sudah mulai doa untuk kepemimpinan, hari kepemimpinan Roh Kudus di gereja penyebaran Injil. Harusnya di tanggal itu gereja itu juga ikut berdoa, ya. Tapi pas tanggal itu konser ya, Selasa, ya sama aja. Gereja kita juga berdoa. Ya, jadi tanggal 9 bulan 9 ditetapkan oleh gereja penyebaran Injil sebagai hari kepemimpinan Roh Kudus. Dan kita selama sepanjang hari itu dari jam gereja lokal, tidak hanya di pusat, tidak hanya di Majalengka, tetapi di kota-kota di mana ada gereja penyebaran Injil, disitulah api Tuhan dinyatakan, disitulah api Tuhan dicurahkan, sehingga gereja penyebaran Injil boleh mencapai tujuannya. Ya, apa tujuannya? Ya, nanti kita akan lihat apa tujuannya. Jadi tujuannya, ya Pak Daniel sebagai Dewan Pembina ini sudah mendapatkan apa ya? Wahyu hikmat ya dari Roh Kudus, dan sudah membawa atau merancangkan strategi gereja penyebaran Injil itu sampai ke 2045. Luar biasa ya. Kalau biasanya kalau perusahaan itu biasanya 5 tahunan, tetapi beliau sudah membawa strategi secara jangka panjang itu sampai 2045.
yang dinamakan grand strategi. Ya, Bapak Ibu Saudara gak usah terlalu menghafalkan ini bagian saya sebenarnya ya. Ini tugas saya. Cuma saya berikan supaya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa gereja penyebaran itu tidak berjalan tanpa tujuan. Kita punya tujuan yang jelas. Jangan sampai gereja lokal tidak tahu apa yang sedang dikejar, apa yang sedang ingin dicapai oleh sinode. Ya, ini sebenarnya tugas saya. Tetapi saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara tahu. Mungkin nggak banyak pendeta akan sampaikan ini karena mereka pikir ini kan buat hamba-hamba Tuhan, ini kan strategi buat gembala. Ya, mungkin gereja lain nggak akan GPI yang lain nggak akan sampaikan ini. Ya, karena mereka tahu ini kan bukan buat jemaat, ini kan hanya khusus untuk gembala sebagai pemimpin rohani untuk membawa jemaat ke jalan yang benar, membawa jemaat masuk di arah yang sinode mau tuju. Ya, tetapi saya itu Bapak Ibu Saudara pun mengerti dan tahu. Ya. Ada grand strategi atau strategi besar yang ingin dicapai, boleh ditampilkan? Ya, grand strategi atau strategi besar 2025-2045 inilah yang ingin dicapai oleh gereja penyebaran Injil sampai ke 2045. Mewujudkan GPI sebagai penggerak kenabian dan mewujudkan GPI sebagai penggerak kerasulan. Ketika saya melihat strategi ini, ya satu sisi saya agak heran. Karena memang gereja penyebaran Injil identik dengan Roh Kudus. Mungkin gereja lain tidak akan ada strategi seperti ini. Ini strategi yang betul-betul alkitabiah dan mengikuti kaidah kerja Roh Kudus. Mungkin gereja lain nggak ada yang bikin strategi seperti ini. Strategi mereka cari jiwa 1 juta jiwa selama 5 tahun. Bikin gereja, membangun gereja sampai 500 gereja cabang. Atau dia bikin membikin suatu menjadi gereja kontemporer atau gereja gereja yang menjadi role model bagi gereja lainnya. Secara lahiriah saja. Yang ia capai secara lahiriah yang kasat mata. Tetapi ketika saya melihat ini nggak bisa diraih dengan cara-cara yang biasa. Ya, ini bukan sekedar strategi yang biasa. Kalau strategi gereja lain mungkin strategi yang istilahnya hanya lahiriah, cari jiwa, bangun gereja, renov gereja, bikin sekolah Alkitab dan sebagainya. Tetapi lihatlah apa yang ingin dicapai oleh gereja penyebaran Injil, sesuatu yang sifatnya ilahi. Mewujudkan GPI sebagai penggerak kenabian. Artinya lewat GPI ada banyak orang-orang, ada banyak jiwa-jiwa bahkan tidak menutup jemaat Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi penggerak kenabian. Artinya hidupnya itu seperti seorang nabi, seperti seorang rasul. Halo, amin. Inilah yang sedang dicapai. Artinya bukan hanya sekedar fisik gereja. Kalau melihat ini lebih kepada pengembangan sumber daya manusianya. Yang dikejar oleh GPI bukan visi gereja, bukan organisasi yang besar, ingin menjadi gereja nomor 1 di Indonesia. Enggak kayak gitu. Ya. Di mana itu yang sedang dikejar oleh gereja-gereja lain mungkin. Menjadi sinode nomor 1, menjadi sinode terbesar di Indonesia. Enggak, GPI enggak kejar itu. Ya. Yang dia sedang ingin capai, yang GPI sedang kejar adalah bagaimana sumber daya manusia di dalamnya. Pribadi-pribadi yang tinggal di dalamnya, jemaat yang ada di dalam lingkup gereja penyebaran Injil itu terus dibawa Tuhan, kapasitasnya semakin naik. Bukan hanya orang biasa, bukan hanya jemaat biasa, tetapi mereka menjadi penggerak kenabian, penggerak kerasulan. Ada karunia-karunia yang bekerja. Nabi dan rasul tidak lepas dari yang namanya karunia. Halo, amin. Nabi dan rasul tidak lepas dari yang namanya karunia. Artinya karunia Tuhan, karunia Roh Kudus akan bekerja atas hidup masing-masing jemaat Tuhan di tempat ini. Sebagaimana nabi, sebagaimana rasul. Ya. Karena GPI tahu sumber masalah di dalam setiap aspek kehidupan itu orangnya. Makanya yang harus dibenahi adalah orangnya. Dari ini kita melihat mewujudkan GPI penggerak kenabian kerasulan ini lebih kepada pengembangan sumber dayanya, orangnya yang dibangun, bukan visi gerejanya, bukan GPI nggak rindu punya gereja besar, rindu, ya. Tetapi kalau
hanya sekedar gereja besar, tetapi orang-orang di dalamnya terus hidup di dalam kedagingan, terus hidup di dalam kemanusiaan. Setiap ibadah tidak ada pencurahan hadirat Tuhan, tidak ada realita hadirat Tuhan yang menjamah kehidupan jemaat Tuhan. Buat apa? Ya. Karena sesungguhnya gereja bukan fisik. Gereja itu adalah kehidupan manusia. Ya, kumpulan orang-orang percaya yang dibentuk, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yes. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, yang menginisiasi, yang melahirkan gereja itu adalah Roh Kudus. Ya. Tanpa pencurahan Roh Kudus, ketika Tuhan naik, murid-muridnya akan tercerai-berai. Tuhan tahu itu. Ya, tidak usah jauh-jauh. Dimana ketika seorang pemimpin dipanggil Tuhan, ketika Roh Kudus tidak menanamkan akar rohani yang kuat, jemaat bisa pecah, jemaat bisa bubar. Ada banyak sinode seperti itu, ketika pemimpin perintisnya dipanggil Tuhan, wah, itu gereja bisa bubar dengan sendirinya. Ya, organisasi ketika seorang pemimpin dipanggil Tuhan bisa bubar dengan sendirinya. Ya, Tuhan tahu itu, tetapi Tuhan berkata, engkau jangan pergi kemana-mana, tetaplah tinggal di Yerusalem sambil engkau menantikan Roh Kudus. Ya, karena Tuhan tahu kalau tidak diberikan pesan ilahi, murid-muridnya tidak tahu arah tujuannya, karena Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi ini. Dan ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus dicurahkan, dan orang-orang percaya ada di situ. Ya, dari 500 orang yang mendengarkan pesan itu, hanya tinggal 120 orang yang tinggal. Ya, dari 500 orang yang mendengarkan pesan itu, hanya tinggal 120 orang yang tetap tinggal di loteng Yerusalem, menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan saat Roh Kudus dicurahkan itulah gereja Tuhan dilahirkan. Ya, mereka bersehati berkumpul 3.000 orang banyaknya, dan pada saat itu mereka mulai disebut gereja jemaat. Nah, dari ini kita bisa tahu bahwa apa yang sedang ingin dicapai oleh gereja penyebaran ini bukan hanya soal fisiknya saja. Ya, memang gereja penyebaran ini terus membangun. Ya, sekolah Alkitab juga dibangun. Ya, ada 2 di Majalengka, di Bitung. Bahkan mau membuat panti rehabilitasi. Terus gedung pusatnya tidak lagi di IKN. Kemarin kita sempat dengar kabar gereja penyebaran Injil mau bikin kantor sinode atau kantor pusatnya di IKN. Tetapi ternyata di sana proses untuk pembelian tanah masih carut-marut, nggak jelas. Ya, nggak jelas. Jadi akhirnya dialihkan. Ya, kantor sinode pusat nanti akan dialihkan kembali lagi ke Majalengka. Ya, jadi nanti kalau tanya kantor pusatnya di mana? Di Majalengka. Kalau kemarin kan masih di Jakarta, di Polomas. Ya, itu pun nebeng, ruko. Ya. Dan gereja penyebaran Injil rindu membuat kantor sendiri, sempat bikin rencana di IKN, tetapi ternyata pengurusan tanahnya masih carut-marut, jadi belum ada kejelasan. Daripada kita mengharapkan yang di sana, lebih baik kita membangun yang sudah pasti di dalam lingkup area sekolah Alkitab Siapin. Disitulah akan dibangun sinode GPI. Nah, kantor pusat sinode GPI. Ya, secara fisik memang membangun pasti ya. Tetapi yang ingin diraih, yang ingin dicapai adalah bagaimana keilahian itu, kenabian, kerasulan itu menjadi ciri khas, menjadi pola hidup jemaat Tuhan di gereja penyebaran. Dan untuk mencapai ini, Grand Strategi 2025-2045 ini ada fokusnya. Ya, karena ini kalau tidak dijabarkan lagi, tidak dirinci lagi, jemaat akan bingung. Terus piye caranya? Gimana caranya supaya GPI bisa menjadi penggerak kenabian, GPI bisa menjadi penggerak kerasulan? Terus caranya bagaimana? Ya, oleh Dewan Pembina dari Grand Strategi yang cukup ya, namanya grand kan besar ya. Strategi yang cukup besar ini dipecah lagi, dirinci lagi menjadi fokus 5 tahunan. Lanjut. Inilah fokus 5 tahunan gereja penyebaran Injil. Boleh ditampilkan? Boleh kita baca sama-sama fokus 5 tahunnya? 2, 3. Berlandaskan 9 cita rasa buah Roh Kudus, mengobat terapkan 9 karunia penyataan Roh Kudus. Jadi buah rohnya ternyata tidak ditinggalkan. Memang ini fokus 2020-2025. Tetapi ketika masuk di dalam fokus 5 tahunan 2025-2030, 9 buah rohnya ini tidak ditinggalkan.
Ya. Kan ini adalah bentuk karakter. Yes. Ya, sebelum karunia itu bekerja, Ya. harus ada karakter yang bekerja. Karakter 9 cita rasa Roh Kudus itu yang bekerja. Sudah saya sampaikan dulu. Sebelum Tuhan menyembuhkan, mujizat terjadi, Tuhan memiliki belas kasihan. Ya. Ya. Buah roh itu membawa atau melahirkan karakter Ya. Kristus. Ya. Ya. 9 karunia pernyataan roh itu adalah penyataan roh itu adalah karunia atau karisma. Jadi karisma tanpa ada karakter yang baru tidak akan pernah Ya. terjadi. Ya. Ya, karunia terjadi ketika seorang pribadi itu terus dibentuk karakternya. Ya. 9 buah roh yang sudah kita pelajari. Ya, kurang 1. Ya, penguasaan diri minggu depan ya. Ya. Jadi buah rohnya nggak ditinggalkan. Jadi selama kita mengejar 9 karunia penyataan roh, pastikan 9 buah rohnya itu tetap dimunculkan. Ya. Ya. Tanpa itu kau akan menjadi seperti yang di dalam hati Tuhan. Bukankah aku sudah menyembuhkan orang demi namamu? Ya. Aku mengusir setan demi namamu. Ya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, nyala engkau pembuat kejahatan. Artinya ada karakter yang belum diubahkan. Walaupun secara karunia dia dipakai Tuhan. Halo. Ya. Karena jangankan manusia, hewan pun bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan kok. Yes. Ya. Ya. Makanya banyak orang salah paham. Loh, itu kan si A tuh masih berdosa, kok dia bisa dipakai Tuhan penglihatan? Loh, kok dia bisa dipakai Tuhan mimpi? Loh, itu terserah Roh Kudus kok. Ya. Ya, terserah. Jangankan manusia, hewan yang tidak tahu, hewan yang tidak punya akal pun Tuhan bisa pakai untuk bernubuat. Tetapi kalau orang yang dipakai Tuhan secara karunia itu tidak dibentuk karakternya, Ya. dia tidak diselamatkan. Ya. Ya. Itu yang ditakutkan oleh gereja penyebaran Injil. Jangan sampai jemaat yang ada di dalamnya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di mimbar, dipakai karunia penyembuhan, karunia mujizat, tapi ketika dia tidak sedang pelayanan, karakternya bobrok. Ya. Sehingga dia tidak diselamatkan. Ya, makanya Tuhan ingin Dewan Pembina ingin karakternya tidak berubah. Halo, amin. Karakternya tidak berubah. 9 buah rohnya tidak ditinggalkan selama fokus 5 tahun ke depan. Sambil kita mengobar, terapkan. Ya. Namanya mengobar, terapkan, ada sesuatu yang berkobar. Ada sesuatu yang sudah terlebih dahulu berkobar di masa yang lampau dan kita mau kobarkan lagi. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar berkobar, tetapi mulai diterapkan. Ya, bahasa roh sudah kita terima. Ya. Tetapi mungkin belum berkobar-kobar, belum kita terapkan. Ya. 5 tahun ke depan kita akan mulai melatih itu. Yes. Ya, kita akan mulai mengejar itu. Tetapi sudah terlebih dahulu kita mengejar kasih. Ya, kejarlah kasih itu. Ya. Dan kejarlah karunia-karunia bernubuat, kata 1 Korintus. Ya, kejarlah kasih. Kasih masuk di dalam buah roh. Makanya buah rohnya tidak ditinggalkan. Jangan berarti fokus 2025 mengubar terapkan 9 karunia penyataan roh. Wah, sudah bebas. Gak perlu lagi sabar, gak perlu lagi penguasaan diri. Wah, yang penting kan aku dipakai Tuhan, mimpi, nubuatan, penglihatan. Oh enggak, 9 buah rohnya tetap harus muncul. Yes. Kesabaran, kebaikan, kemurah hatian, Ya. itu harus tetap muncul. Kesetiaan, penguasaan diri, ya, kasih, damai sejahtera, sukacita itu harus tetap muncul. Sambil karunia terus bekerja, ya, di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan untuk mewujudkan, saya tepuk aja ya, untuk mewujudkan fokus 5 tahunan, mungkin Bapak Ibu Saudara, terus caranya juga bagaimana supaya kita bisa mengobar terapkan? Caranya bagaimana? Ada lagi, dipecah lagi menjadi fokus tahunan. Dari strategi yang besar tadi, Grand Strategi 2025-2045 mewujudkan GPI sebagai penggerak kenabian dan kerasulan, dipecah menjadi fokus 5 tahunan. Dari fokus 5 tahunan dipecah lagi menjadi fokus tahunan. Ya, semoga Bapak Ibu Saudara nggak bingung ya. Ya, yang penting Bapak Ibu Saudara tahu lah. Ya, itu tugas saya. Yang penting Bapak Ibu Saudara tahu. Ya, mungkin nanti keluar di kuis, ya boleh dicatat, boleh difoto ya. Jangan-jangan nanti keluar di kuis, wah, kaptennya lah, fotoan nanti keluar. Jangan-jangan nanti keluar di kuis nanti ya. Nah, dari fokus 5 tahun, artinya selama 5 tahun kita mengejar ini. Ya. Tetapi nggak mungkin dalam 5 tahun kita tidak ada Action, tindakan. apa ya Strategi. sesuatu yang tujuan yang ingin dicapai, goals yang ingin dicapai. Ya. Harus langkah demi
langkah. Step by Ya, orang Batak namanya step by step. Ya, step by step. Ya, langkah demi langkah. Ya, Dewan Pembina kita bukan orang-orang yang bikin strategi terus sana jalan sendiri, enggak. Betul-betul rinci, betul-betul detail. Ya, ini kalau dirincikan mungkin 2 hari 2 malam saya ngomong nggak selesai nih ya. Ya, tapi saya cepat aja. Ada fokus tahunan, lanjut. Nah, ada fokus tahunan dari 2025 sampai 2030. Ada fokus tahunan dan fokus tahunan 2025, 2026, ada fokus tahunan 2026, 2027. Fokus GPI 2025, 2026. Boleh kita baca sama-sama ya? Haleluya. 2, 3. Manusia roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, manusia roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yes. Bukankah ini yang kita pelajari? Yes. Ketika saya melihat fokus ini, saya menangis. Dulu orang bilang, Bandalia membawa pengajaran yang berbeda, membawa pengajaran GPI yang berbeda, membelokkan pengajaran GPI, jaga sesuai lagi dengan GPI, membangun manusia roh bukan pengajaran GPI. Lihat ini, Yes. lihat ini. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan membawa saya, memberikan saya visi. Yes. Ya. Banyak orang mungkin mengatakan, eranya sudah beda Pak Gembala. Pak Tim dengan Bang Brandon sudah membawa pengajaran yang tidak sesuai dengan GPI. Membangun manusia itu bukan pengajaran GPI. Tetapi lihatlah, karena saya meyakini kalau sumbernya sama, Ya. pasti jalannya sama. Yes. Amin. Ya, kalau sumbernya sama, pasti jalannya itu sama. Ya, saya boleh katakan bahwa kita nggak berbeda. Ya. Justru kita visioner. Yes. Kita sudah menjalani itu lebih dulu. Jemaat di tempat ini sudah dilatih lebih dulu untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Yang dibangun adalah manusia roh. Ya. Ketika saya melihat ini, saya menangis, betul saya menangis. Oh Tuhan, ini yang sedang saya bawa saat ini. Dan saya nggak ada ngomong sama Pak Dani, Pak kita sedang membawa jemaat untuk membangun manusia, nggak ada. Dan memang inilah yang sedang Roh Kudus taruh atas kehidupan jemaatnya, Ya. atas kehidupan gerejanya. Yes. Ya, nggak ada yang berbeda. Ya, karena saudara belum melihat saja. Ya. Sebagai pemimpin rohani saya sudah melihat dulu jalan apa yang Tuhan sedang tunjukkan. Walaupun mungkin sinode belum mencanangkan ini, kita sudah terlebih dahulu menjalani ini. Ya. Halo amin. Ya. Kita sudah terlebih dahulu dilatih. Karena hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah salah satu cara untuk membangun manusia roh. Itu ada di bab yang belum saya sampaikan. Kita sedang menuju kepada itu. Memang saya step by step tadi. Ya bagaimana respon hati kita harus diubahkan Ya. dulu untuk membangun manusia roh. Ya. Bagaimana kita mengekspresikan bahasa roh kita. Ya. Bahasa rohnya harus dengan suara yang keras, harus dengan antusias, Yes. harus dengan menggebu-gebu. Ya. Dan mulai kita belajar mendeklarasikan firman. Yes. Belajar kita merenungkan firman. Sampai pada akhirnya nanti hidup kita dipimpin oleh Roh Roh Kudus. Yes. Ini berbicara mengenai membangun manusia roh. Ya. Ya, mungkin dulu saya merasa seperti apa ya? Bahasanya saya bingung ya. Bukan tersinggung. Saya kesulitan mencari bahasanya. Ya bukan terpojokkan juga. Seperti masih bertanya-tanya, masih belum teryakinkan sebetulnya. Apalagi dengan banyak suara. Oh, gereja GPI sekarang beda kok. Ya sudah tidak seperti dulu. Ya gembalanya sudah membawa aliran pengajaran yang berbeda, seperti tertuduh. Tetapi saya merasakan bagaimana dorongan roh itu begitu kuat. Ya. Ya kalau mungkin saya mendengarkan suara-suara, saya tidak akan bawa pengajaran membangun manusia roh di tengah-tengah jemaat. Tetapi saya merasakan bagaimana dorongan roh itu begitu kuat. Yes. Untuk mulai membawa jemaat, melatih jemaat, membangun manusia Yes. rohnya. Yes. Ya. Sampai saya mendapati bahwa fokus GPI menuju ke situ juga. Haleluya. Ya. Dulu GPI tahun 70-an ketika membawa pengajaran roh, dianggap sesat, dianggap berbeda. Ya.
Ya, tetapi lihatlah sekarang, nggak ada gereja Pantekosta yang tidak ada bahasa rohnya. Ya. Yang dulu orang bilang berbeda, yang dulu orang bilang sesat. Ya. Tetapi sekarang bagaimana bahasa roh itu ada di gereja-gereja Pantekosta? Tidak ada yang tidak ada. Bahkan mereka mulai belajar bernubuat. Ya. Baru belajar bernubuat. Padahal itu sudah ada dari gereja kita dari tahun 70-an. Ya. Gereja lain baru belajar bagaimana dia menyampaikan nubuatan. Gereja lain baru belajar bagaimana berdeklarasi. Ya, kalau di dunia, bahkan dunia bisnis, dunia pekerjaan pun mulai menerapkan itu, deklarasi yang mereka sebut afirmasi positif. Ya. Bagaimana mereka memperkatakan sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun. Ya. Lah kan sama. Cuman mereka membangun untuk sesuatu yang sifatnya lahiriah, bisnis, karir, pekerjaan. Kita sedang berdeklarasi firman, Yes. sesuatu yang ilahi. Yes. Sesuatu yang akan membangkitkan roh kita. Ya. Bedanya apa? Gitu ya. Ya, seringkali kita belum melihat jalan yang Tuhan tunjukkan sehingga kita mengatakan, oh sekarang GPI berbeda, GPI gereja penyebaran Injil Kristen sudah berbeda. Padahal kalau kita melihat fokus GPI 2025, kita sudah visioner, kita sudah lebih dulu masuk di situ. Yes. Makanya jangan dulu kita memikirkan dengan pikiran manusia. Ya, lihat dulu kita menerima sesuatu dengan sikap hati yang terbuka. Ya. Sehingga kita akan melihat bahwa memang Tuhan sudah tunjukkan jalannya. Saya meyakini kalau sumbernya itu sama, ya, sumbernya itu sama, pasti jalannya sama. Dan jemaat di tempat ini engkau sudah menikmati, saudara sudah terlebih dahulu berjalan di jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Yes. Oh, saat ini aku berdoa, aku bernubuat. Oh, rakana maya sekolah baraya singiri. Oh, raka kini baraya sebaraya baraya sekolah baraya singiri. Oh, dengarkan aku, Allah Tuhanmu berfirman. Aku yang sudah menyatakan jalanku atas gereja ini. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, dia berseru-seru di padang gurun, luruskanlah, siapkanlah jalan bagiku. Engkau sudah menerima jalan itu. Engkau sudah melalui jalan yang aku tunjukkan, di mana orang-orang akan mengikuti jalan di mana engkau sudah berjalan. Orang-orang akan menempuh jalan di mana engkau sudah menempuhnya. Oleh sebab itu jemaatku di tempat ini, pertetapkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Aku Tuhan Allahmu yang menunjukkan jalan itu, supaya engkau menjadi taat, mengikuti setiap kehendakku, sehingga engkau tidak akan kehilangan arah. Engkau akan terus berjalan di dalam jalan-jalan yang aku tetapkan, di mana roh yang aku curahkan itulah yang akan memimpin engkau di sepanjang jalan yang di mana engkau harus menempuhnya. Roh Kudus akan memimpin engkau sampai engkau mendapati kehidupanmu sesungguhnya terus dibawa masuk kepada penggenapan janjiku. Terjadilah atas kehidupanmu. Demikian aku Tuhan Allahmu berfirman. Amin. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Kami percaya pagi ini kami mendapatkan sesuatu yang baru. Bahwa kami tidak berjalan tanpamu Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan mungkin manusia belum melihat, tetapi Tuhan sudah menunjukkan jalannya atas kami. Dan Tuhan sudah melatih kami terlebih dahulu. Sebelum kami menerima fokus ini, Tuhan sudah melatih kami. Sehingga kami boleh mengikuti, bahkan kami boleh terus terbangun. Roh tubuh jiwa kami terus dipimpin Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, ini yang saya terima. Ya. Ketika saya melihat ini, ya memang itulah ya dasar gereja Tuhan adalah bagaimana manusianya dibangun. Yang bisa membangun hanyalah firman dan roh. Pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Mungkin saudara saat ini masih wait and see, tunggu dan lihat nanti dulu. Ya, saya lihat hasilnya dulu. Selama Bapak Ibu Saudara menjadi penonton, orang-orang terus jemaat yang lain terus berlatih sampai mereka menerima hasilnya, saudara baru berjalan. Pada saatnya semua gereja akan menuju ke sini. Saya percaya ini. Sebagaimana pekerjaan karunia roh yang dulu dianggap sesat,
membangun manusia roh. Ya bangun itu visi gereja. Ya bangun itu sistem gereja. Pada saatnya semua gereja akan mencari ini. Nggak ada cara lain karena sumbernya itu sama. Kalau sumbernya Roh Kudus walaupun gereja A, gereja B, tapi karena sumbernya sama, mereka akan terkoneksi. Karena ada kesatuan tubuh Kristus. Halo, amin. Ada kesatuan tubuh Kristus. Kita nggak berbeda, tapi kita sedang bergerak di dalam pergerakan yang sama yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau sumbernya sama, pasti caranya sama, polanya sama, hasilnya pasti sama. Ya, banyak jemaat Tuhan tidak memahami ini. Sebab itu Rasul Paulus dengan jelas berkata, supaya kamu tahu kebenaran. Coba baca. Ya, kita belum buka ayatnya. Kita baca. Kita baca dulu Roma 1 ayat yang ke-11. Ya, ini dasar gereja. Ya, artinya tadi saya sampaikan di awal ya, saya lupa. Roma 1 ayat yang ke-11. Roma 1 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Roma 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kita baca 2, 3. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yang percaya katakan amin. Rasul Paulus membangun gerejanya di atas dasar karunia roh. Karena itu yang akan menguatkan jemaat. Tanpa adanya karunia roh, jemaat tidak akan memiliki kehidupan yang kuat. Ya, mereka akan terus berjalan dalam kehidupan duniawi yang rapuh, yang lemah. Sebab itu Rasul Paulus setiap dia berkunjung, dia berkata, aku ingin kamu menerima. Tidak hanya sekedar menerima, tetapi mulai mengadopsi. Halo, amin. Mengadopsi artinya tinggal bersama-sama, melekat menjadi satu. Ya, kalau saudara mengadopsi anak, lah pak anaknya beda kakak, enggak. Ya, aku mau mengadopsi anak. Wah, jadiin satu kakak, jadiin satu rumah, jadi satu keluarga. Walaupun dia berbeda. Ya, dari tempat lain, tetapi katanya mengadopsi artinya menjadi satu. Karunia itu yang Rasul Paulus berikan tidak hanya sekedar pengajaran, tetapi itu menjadi gaya hidup yang harus diadopsi oleh gereja Tuhan, yaitu jemaat Tuhan, supaya kehidupan jemaat Tuhan menjadi semakin kokoh, semakin kuat. Karena Rasul Paulus tahu itulah yang penting. Ya, bagaimana karunia roh, karunia rohani yang diadopsi oleh jemaat itulah yang membawa jemaat semakin kuat. Ya, apalagi menghadapi masa-masa akhir saat ini. Karunia roh menjadi dasar gereja Tuhan untuk gereja Tuhan terus bertumbuh. Ya, supaya jemaat Tuhan mengerti, jangan sampai kehilangan atau jangan sampai tidak mengerti kebenaran. Sebabnya Fokus GPI 2025-2026 manusia roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saya renung-renungkan saya nangis ya, lihat Fokus GPI. Kayak nggak ada pikiran bahwa Fokus GPI 2026 ini gitu. Dan ini yang sedang kita pelajari bertahun-tahun, 2-3 tahun terakhir ini yang sedang kita terus kulik, yang terus kita kupas, yang terus kita gali setiap minggu. Ternyata GPI pun menuju ke situ juga akhirnya. Ya, pada akhirnya GPI juga menuju ke situ. Ya, saya menjadi seperti dibebaskan dari segala tuduhan ya, dari segala perkataan yang bilang GPI Princeton sudah berbeda, pengajarannya berbeda. Gak ada yang berbeda. Roh Kudusnya sama, caranya sama, Tuhannya sama. Pada akhirnya gereja Tuhan akan membawa pengajaran ini. Pada akhirnya gereja Tuhan akan mengalami ini. Bagaimana pentingnya membangun manusia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Fokus GPI 2026-2027. Karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan macam-macam roh. Jadi dipecah lagi. Mengobarterapkan 9 karunia roh, dari 9 dibagi menjadi 3 setiap tahun. Jadi nanti tahun 2026-2027 kita akan belajar bagaimana bahasa roh itu. Karena udah tahu, ada banyak hal yang mungkin saudara nggak tahu. Belum disingkapkan. Firman akan terus menyingkapkan sesuatu yang baru. Bahkan kemarin pun sempat disinggung saya mendapatkan, ya ternyata bahasa roh ada sesuatu yang terus Tuhan singkapkan, sesuatu yang baru. Ya, nanti kita akan pelajari itu 2026-2027. Kita belajar bagaimana karunia bahasa roh, bagaimana menafsirkan bahasa roh. Yang katanya bahasa roh itu bahasa yang tidak
mengerti, ternyata bisa ditafsirkan. Bagaimana membedakan macam-macam roh. Lanjut. Fokus GPI 2007-2008. Kita akan belajar bernubuat, perkataan hikmat, perkataan pengetahuan. Fokus GPI 2008-2029, karunia iman, menyembuhkan, mujizat. Itu kita akan pelajari satu persatu setiap harinya. Sama halnya 9 buah roh kita pelajari satu persatu, 9 karunia pernyataan Roh Kudus pun kita pelajari satu demi satu. Yes. Tujuannya apa? Supaya saudara mengerti kebenarannya, supaya gereja Tuhan tidak salah paham. Ya. 1 Korintus 12 ayat yang pertama. 1 Korintus, sambil saya minta tolong nanti yang bawa HP dibacakan dalam versi mudah dibaca. Ada ya bawa HP ya? Minta tolong nanti dibacakan dalam versi mudah dibaca. 1 Korintus 12 pokok mudah dibaca. Firman Allah yang hidup. 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Pasal ini berbicara mengenai karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang pertama kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Yes. Amin. Yes. Setelah di pasal-pasal sebelumnya Rasul Paulus berbicara mengenai buah roh, dia berkata, sekarang saatnya aku berbicara mengenai karunia Roh Kudus. Tetapi aku mau supaya jemaat Tuhan mengetahui kebenarannya, tahu apa yang benar dari karunia roh, supaya penerapannya juga tidak salah. Kan kita mau tidak hanya sekedar mengubarkan, tapi menerapkan. Jangan sampai saudara nanti salah menerapkan. Ya, nubuat bukan nubuat lagi, tapi kubuat. Ya, kubuat bukan nubuat lagi, kubuat artinya keinginan kita, wah menemplak karena mungkin sakit hati dengan si A, wah si A ini jangan, wah tak templas ini. Fiona anakku, kamu sudah berjalan di jalan yang salah, pikiranmu sudah diikat dengan tali yang gelap, wah tali hitam, waduh ya enggak ya, itu bukan pikiran manusia, tetapi ketika roh yang bekerja bukan lagi kubuat, tapi harus nubuatan ya. Jadi supaya saudara tahu bagaimana cara menerapkannya. Coba dibacakan di dalam firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasihi, Ya. sekarang saya ingin membicarakan karunia-karunia Ya. khusus yang diberikan oleh Roh Kudus. Karunia khusus, artinya mungkin nggak setiap orang dapatkan itu. Kok Tuhan aku nggak dapat karunia nubuatan Tuhan? Karena itu jenisnya karunia yang khusus. Saudara khusus mungkin bahasa roh aja, atau hanya sekedar mujizat aja. Tetapi ada orang yang bisa bernubuat, penglihatan, karena itu khusus. Tergantung Roh Kudus mau memberikan ke siapa. Lanjut. Kepada saudara masing-masing, Ya. supaya saudara jangan salah paham mengenai hal itu. Nah, supaya jemaat Tuhan jangan salah paham. Supaya jemaat Tuhan tahu kebenarannya, supaya praktiknya benar. Jangan sampai karunia Roh Kudus itu disalahgunakan. Jangan sampai salah, karunia Roh Kudus itu penerapannya salah. Ada banyak gereja Tuhan, ya ketika menerima pencurahan Roh Kudus harus tumbang atau harus ketawa. Nah, apakah itu ada di dalam kita? Nah, itu yang harus dipelajari. Ya. Ya, jadi kita tidak hanya belajar, yang penting gereja GPI itu ngeroh, dia penuh Roh Kudus. Nah, tetapi caranya penerapannya bagaimana? Jemaat Tuhan itu harus dikasih tahu. Ya. Karena ketika Roh bekerja itu tetap tertib. Ya, nggak terus karena Roh Kudus itu wah menjerit-jerit, guling-gulingan, tantrum, enggak. Ya, Roh Kudus harus bekerja dengan baik. Penerapannya juga harus sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Ya, jadi kenapa ini disampaikan detail masing-masing karunia supaya jemaat Tuhan tidak salah paham, supaya jemaat Tuhan tahu penerapannya. Lanjut yang terakhir. 2009, 2029, 2030 barulah kita belajar mengubah terapkan. Jadi tidak langsung mengubah terapkan. Besok jemaat Tuhan harus bernubuat. Wah, iya. Lihat piye Pak Gembala, saya nggak tahu caranya. Nah, diajari dulu. Ya. Caranya bagaimana? Harusnya seperti apa? Nah, supaya nanti 2029, 2030 jemaat menjadi nabi-nabi rasul-rasul yang bernubuat. Ya, itu maksudnya. Terjadilah. Ya,
jemaat Tuhan menjadi rasul-rasul yang mau dengan perkataan hikmat, dengan perkataan marifat, dengan perkataan pengetahuan bisa membuat mujizat, kesembuhan. Nah, seperti itu. Yes. Tetapi untuk menuju kepada situ, ya, gereja penyebaran ini tidak demikian langsung tiba-tiba jemaat Tuhan, ya terserah Roh Kudus, enggak, tetapi kita pelajari sama-sama supaya Bapak Ibu Saudara tahu penerapannya. Ya, kalau saya bilang ini luar biasa, mungkin gereja lain tidak ada yang seperti ini ya. Tidak ada ya. Hanya bagaimana Roh Kudus tetap di tempat ini, bagaimana jemaat Tuhan betul-betul dilatih. Yes. Penerapan yang benar supaya kata Rasul Paulus, supaya saudara tidak salah paham, tidak salah mengerti, supaya penerapannya itu betul-betul benar, Yes. prakteknya benar. Yes. Bukan mau praktek di tempat ini, bukan praktek-praktek yang ilegal, tetapi praktek-praktek yang legal sesuai dengan kaidah kerja Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau? Ya, kita akan belajar bersama-sama selama 5 tahun ke depan. Gereja lain baru belajar bagaimana manusia roh dibangun, kita sudah duluan. Kita sudah berjalan di depan. Yes. Tinggal bagaimana nanti kita belajar bahasa roh, hikmat, iman dan sebagainya. Ya, siapkan diri Bapak Ibu Saudara selama 5 tahun ke depan. Ya, kita akan belajar karunia. Sama-sama belajar. Ya, saya pun nanti akan belajar karena saya juga harus menggali. Ya, nanti kan ada diklat, ada seminar. Ya, saya harus ikut. Kalau nggak ikut nanti saya nggak tahu apa yang harus disampaikan kepada jemaat. Ya, yang penting jemaat tahu. Inilah fokus Grand Strategi 2025-2045, fokus 5 tahunan, fokus tahunan gereja penyebaran Injil. Ada fokus yang jelas, ada goals, ada tujuan yang jelas untuk gereja lokal capai itu. Ya. Bukan soal banyaknya jemaat atau banyaknya gereja baru yang dibuka, tetapi bagaimana jemaat Tuhan yang ada ini terus dipersiapkan sebagai penggerak kenabian, penggerak kerasulan. Di nama Tuhan ini fokus kita ya 2025-2030, mari kita kerjakan bersama-sama dengan sukacita. Puji nama Tuhan, mari kita akan datang kepada rumah kita, Sinode GPI keluarga kita.